Simak dan kita dengar bersama. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Pak Jadi Beni. kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana. お前はもう死んでいる。何 Pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita Interupsi, sepakati di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak. Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Bukan, Pak, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. nanti Pak Beni setelah Tolong pandangan- Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, Saya- saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah Tunggu saya Pak, berikan tunggu kepada Pak Pak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca. Baca Pak Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini fraksi. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang Ketua. paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya Saya interupsi, minta saya interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya yang ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya sudah Satu menit. Tidak, Satu Pak menit. Beni. Saya yang ngatur dalam kesempatan ini. Satu menit. Tidak. Satu Kami menit. persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan Omnibus itu satu tradisi, metode untuk merapikan undang-undang itu, karena disebut omnibus, artinya bis panjang, bis besar itu. Sebagai metode sebetulnya ya dia bagus aja tuh kan, supaya nggak berceceran, karena seringkali ada kontradiksi antara undang-undang, maka dirapikan di situ tuh. Tetapi yang terjadi di kita bukan dirapikan sebetulnya, tapi diselundupkan kepentingan-kepentingan, ya sebetulnya kepentingan-kepentingan ekonomi yang merugikan buruh tuh. Untuk Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Nah kalau pasalnya banyak, kita nggak tahu yang mana sebetulnya bagian yang gelap atau penggelapan pasal di situ kan. Jadi orang dibikin panik sehingga terjadi keributan interpretasi. Padahal sebetulnya kita bisa nilai dari awal bahwa inti dari Omnibus Law itu adalah untuk memanjakan investasi. Nah, undang-undang ini justru datang dengan filosofi yang berbeda. Sifat dari undang-undang itu bahkan diucapkan oleh Menko Perekonomian, Erlangga bilang bahwa undang-undang itu dimaksudkan agar supaya buruh itu dia sebut easy hiring, easy firing. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Nah, konstitusi bilang pekerjaan itu adalah hak, jadi nggak boleh ada pemecatan. Dari segi filosofi pembuatan undang-undang itu udah melanggar konstitusi. Buruh pasti berkumpul untuk protes dan itu adalah hak. Karena begini ya, seluruh argumentasi ada di koran, akademisi kasih argumen bahwa ini buruk, DPR udah teriak, terutama fraksi PKS. Tapi politik itu nggak berubah karena tukar tambah argumen. Politik itu berubah kalau ada tukar tambah kekuatan politik. Nah karena itu menurut saya nggak perlu mendengarkan keterangan terlalu banyak dari para pakar. Karena buruh itu hanya menghendaki ada kepastian hidup dia, pekerjaan dia dijamin. Bahwa dia harus diprioritaskan terhadap tenaga kerja asing. Bahwa upahnya itu harus layak untuk membuat dia mampu berinvestasi, mampu untuk merencanakan masa depan. Jadi berhentilah berargumentasi, mulailah konfrontasi, kan itu soalnya tuh. Nah,
undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan itu. Kejahatan dalam hari ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat di dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan apa nggak dilakukan tuh. Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik karena dilakukan secara gelap-gelap. Nah, saya membaca misalnya misi dari undang-undang itu seolah-olah itu terjemahan dari nawacita. Kita tahu nawacita itu pidato Presiden Bung Karno. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana tuh bikin undang-undang semacam itu. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan, melalui asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Ini yang kita dari awal tentang ini. Jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini. Jangan atas nama COVID ini, pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti pesangon akan dibayar jauh lebih murah.